Sebuah film karya Samsul Yusuf terinspirasi dari kisah nyata seorang pejuang dari negeri jiran yang saat itu melawan penjajah dari Inggris, di mana banyak sekali korban jiwa, korban harta, dan juga korban perasaan. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja tinyuh kopina senget ududa, selamat menonton, dan inilah Mat Kilau. Berlatar belakang pada tahun 1890, jauh sebelum adanya micet ataupun Upin Ipin menghibur saya. Saat itu di Kuala Tembeling Pahang para penduduknya aman dan nyaman. Namun suasana berubah ketika sekelompok pasukan Inggris datang ke desa itu yang dipimpin oleh Kapten Sayer dan juga pembunuh bayaran sewaannya Toga yang terkenal dengan pembunuh berdarah panas dingin. Saat itu mereka datang ke sana mencari 3 orang yang telah melakukan pemberontakan kepada Inggris, diantaranya Mamat, Lajim, dan Seman. Nama yang aku sebut ini mesti keluar sekarang. Seman, Mamat, Lazim, di mana kamu? Namun di antara mereka tidak ada yang mengakui tindakannya hingga akhirnya sebagian penduduk di sana dibunuh dengan keji dan tanpa hati nurani. Gak kebayang sih saat dulu Indonesia dijajah. Melihat korban berjatuhan, akhirnya Mamat dan kedua temannya mengakui bahwa merekalah orang yang memberontak. Telat atuh Mamat. Hingga akhirnya ada seorang emak-emak yang bersumpah bahwa akan ada kebangkitan pejuang yang akan melawan kekejaman Inggris. Melayu boleh buat dengan kerajaan British. Demi Allah, demi Rasulullah, di bawah langit Allah yang aku tunjuk, kubah pijak di bumi Pahang ini. Ikan kebangkitan orang lain. Berpindah ke Pulau Tawar Pahang, kita akan melihat seorang pejuang yang bernama Mat Kilau. Saat itu dia sedang berlatih dengan ketiga rekannya yang memiliki keahliannya masing-masing, yaitu sabit, trisula, dan panah. Mereka berempat memiliki guru yang sama, yaitu Tok Gajah, dan ketiga teman Mat Kilau yang tadi berlatih yaitu Brahim, si ahli trisula, Wahid, si ahli sabit, Awang, si ahli panah. Dan mirip karakter ini sih yang di Lord of the Ring, namun si Awang ini sok pinter, arogan, dan kadang tindakannya gegabah. Mamat saat ini dibawa ke tambang emas Kuala Tembeling dan langsung disambut Toga dengan sebuah pukulan yang cukup menyakitkan. Bedeh, galak sekali Kang Yayan. Mat Kilau dan ketiga temannya langsung menemui seseorang yang bernama Usup untuk ikut bersamanya berjuang melawan penjajah yang kini makin serakah dan telah membunuh warga Kuala Tembeling yang tadi kita lihat di awal. Namun Usup enggan untuk bergabung mengingat dirinya kini harus mengurus ayahnya yang sudah menua dan tewala kaya. Berpindah kepada Sayer yang menemui atasannya yang bernama Rodger, di mana Rodger meminta Sayer untuk memonopoli daratan Malaya dari pantai timur sampai pantai barat dan seluruh wilayah Pahang. Mat Kilau selalu mengajari anaknya ilmu kebaikan yang selalu beliau ajarkan sebelum anaknya tidur di setiap malamnya. Begitupun dengan Sayer yang saat itu sedang merencanakan untuk menguasai seluruh sungai Tembeling dan Pulau Tawar. Di sisi lain, Wahid yang akan menemui Mat Kilau dilarang istrinya yang bernama Rukiah mengingat dirinya tengah hamil besar dan sangat butuh pelukan hangat suami. Ngolotkeun inti nama. Tanggung jawab abang tuh. Tapi abang jangan lupa, syarat mengandung nih. Saya betul-betul pelukan abang. Kemudian seluruh tokoh pembesar Melayu berkumpul, di antaranya Datok Bahaman, Haji Sulong, Haji Muhammad, Pak Kiai, dan Pak Deris. Saat itu mereka sedang berdiskusi untuk memilih pemimpin yang akan menjadi pemimpin para pejuang di sana. Pak Kiai langsung mengusulkan Mat Kilau sebagai calon utama karena Mat Kilau pernah menimba ilmu kepadanya juga, ilmu tasawufnya bagus dan ilmu hakikatnya tinggi. Begitupun Haji Sulong yang mengusulkan Mat Lela karena dianggap lebih dewasa untuk menjadi pemimpin para pejuang, hingga diputuskan ajang duel sebagai pembuktian siapa yang paling layak menjadi pemimpin para pejuang di sana. Tibalah hari ajang duel di mana Mat Kilau mengeluarkan kemampuannya dalam ilmu bela diri yang telah ia pelajari dalam waktu yang lama. Mat Kilau langsung menunjukkan semua jurus yang ia punya, termasuk jurus maung biskuat. Wow!
Karena terpilihnya Mat Kilau sebagai pemimpin justru membuat Awang sangat emosi dan iri karena dia menganggap kalau dirinya juga layak dan memiliki kemampuan dengan Mat Kilau 11-12 dan justru sifat iri dengki itulah yang membuatnya tidak terpilih. Itu aku tak pilih kamu jadi ketua. Beralih ke sebuah dermaga di Kuala Tembeling tempat orang berdagang, saat itu para pasukan Inggris yang dipimpin oleh Guram meminta pajak dengan paksa dalam jumlah yang tidak logis. Di sana juga ada Usup yang diminta pajak karena berdagang pisang Ambon di mana ia melihat ayah yang disayanginya harus dipukul orang Inggris. Dan muncullah satu pemuda yang menyerang Inggris, dia bernama Yasin, namun ia harus tumbang dengan sebuah pukulan keras dari penjajah. Dan beruntung sekali Yasin karena datang Mat Kilau yang saat itu disuruh gurunya untuk melihat keadaan di sana yang secara kebetulan ada penjajah yang berperilaku seenaknya. Dan lihatlah karismanya, ketenangannya saat ditodongkan 6 senjata di hadapannya di mana dia tidak takut sama sekali ataupun gemeteran dan tetap tenang dengan kemampuannya yang mencerminkan bahwa dia adalah seorang pejuang yang gagah berani. Kemampuan Mat Kilau yang bukan kaleng-kaleng membuat seluruh musuh tumbang, tapi tiba-tiba Awang menyerangnya yang mungkin ingin mencoba duel dengannya, yang membuat kita bertanya apakah si Awang masih waras. Apakah kau bersama dengan Inggris? Beralih kepada Seyer yang menyuruh Gohoy untuk menemui Pak Deris yang merupakan ayah si Mamat untuk membujuknya menjadi mata-mata pihak Inggris. Jika tidak mau, si Mamat akan dieksekusi. Toga pun datang bersama rekannya, kita sebut saja Samsul, yang saat itu membawa kabar atas insiden di dermaga yang terjadi barusan bahwa sudah ada pejuang yang berani melawan Inggris. Tibalah Pak Deris di tempat Mamat di penjara di mana dia sangat sedih melihat anaknya dalam keadaan bonyok, ripuh pisan, dan berjanji akan mengeluarkannya dari sana. Gohoy pun menjanjikan anaknya bebas jika mau menjadi mata-mata untuk Inggris. Pak Deris pun menolak karena dia dekat dengan para tokoh pembesar Melayu. Tapi agak munafik juga sih orangnya, dan seperti kita ketahui jika orang munafik hasilnya akan seperti apa. Jadi mata dan telinga kami, boleh kan? Akibat kejadian di dermaga, Seyer bersama Toga langsung mencari orang yang menyerang pasukannya di mana dia mengancam dan membunuh orang di sana tanpa rasa belas kasihan. Dan muncullah Mat Kilau bersama Brahim dan Wahid menyerang mereka hingga terjadi aksi sandra menyandra di mana Seyer bertanya, "Siapa kamu?" Beliau pun menjawab, Islam agamaku dipanggil Mat Kilau. Tiba-tiba Awang muncul dan justru menyuruh Mat Kilau dan yang lainnya melepaskan Seyer dan kawan-kawannya dan meminta jangan ada yang menentang Inggris. Teeling ia budak. Atau kau lemah iman? Jangan ada siapa-siapa melawan ataupun menentang orang Inggris. Setelah itu Mat Kilau bersama temannya membahas kenapa si Awang ini berlaga seperti pengkhianat. Karena membela Inggris, Awang pun mengelak bahwa dia tadi hanya pura-pura agar mereka semua bisa selamat. Karena tujuan Awang sesungguhnya adalah mengajak Mat Kilau dan kawan-kawan untuk mencuri senjata Inggris. Mat Kilau pun tidak setuju dengan rencananya karena itu sama saja dengan masuk ke dalam mulut harimau. Senjata Inggris ibarat masuk mulut harimau. Setelah itu Wahid pulang ke rumah dan ternyata istrinya mengetahui kejadian di pasar tadi siang, di mana dia melarang Wahid untuk ikut berjuang bersama Mat Kilau karena dia tidak mau Wahid mati di tangan Inggris. Dan bukan itu saja, istrinya juga bertanya pilih keluarga atau pilih Mat Kilau dan perjuangannya. Wahid pun menjawab, aku lebih pilih berjuang demi bangsa dan agama. Dan ini adalah korban perasaan yang tadi saya katakan di awal. Pentingkan agama dan bangsa aku lebih daripada segala-galanya.
Di sisi lain, Awang, Brahim, dan Yasin menyerang pasukan Inggris secara diam-diam dan mencuri sebagian senjata Inggris tanpa sepengetahuan Mat Kilau. Akibat kejadian itu, pasar yang menjadi tempat banyak orang ditembak meriam habis-habisan dan seluruh tempat itu diporak-porandakan oleh Inggris. Dan sampailah kabar pasar diserang oleh Inggris ke telinga Mat Kilau saat warga memberitahukannya, dan sekarang Inggris sedang menuju ke rumah Wahid. Mereka pun langsung bergegas, namun tidak sempat karena saat ini istri Wahid sedang disiksa tanpa rasa kasihan. Ngeri sih pas adegan ini. Sedang hamil besar, disiksa. Saya agak kebayang gitu loh jika itu ada di sekitar kita. Dan saat inilah Wahid harus menerima kenyataan pahit yang tidak akan pernah ia lupakan dalam masa hidupnya saat melihat istrinya harus tewas oleh si Samsul dengan cara yang sangat keji. Awang, Brahim, dan Yasin mengakui kesalahannya kepada Togajah di mana Mat Kilau juga telah pulang dan sangat marah atas perlakuan mereka bertiga. Namun Mat Kilau bukanlah orang yang emosional, brutal, ataupun yang lainnya dan selalu bijaksana dalam keputusan. Bahkan ia memaafkan kesalahan tiga temannya tanpa rasa dendam ataupun kecewa, dan itu adalah sikap yang harus kita miliki sebagai umat manusia. Ingat itu, hei! Kan terputus dengan ujiannya sekecil ini. Ku sayangkan semua dan perjuangan kita. Wahid yang belum bisa menerima kematian istrinya mengejar pasukan Inggris meskipun ia ahli bela diri, tetap saja dia bukanlah Avenger yang bisa melawan ratusan musuh sendirian, hingga akhirnya ia juga harus tumbang. Akibat kerusuhan yang terjadi, para tokoh Melayu menemui Sayer karena telah melanggar undang-undang bahwa semua penduduk di sana bukanlah memberontak dan hanya memperjuangkan haknya sebagai orang Melayu. Mereka menentang kerana perbuatan Inggris juga. Wahid kini harus menerima siksaan dari Toga, bahkan ia harus mendapatkan sebuah tanda saat pisau Kang Yayan digoreskan tepat di pipi kirinya. Sret! Akhirnya Mat Kilau menyusun rencana untuk menyelamatkan Wahid meskipun mereka belum siap, tapi apapun resikonya mereka harus tetap berjuang. Dan muncullah Usup yang mau bergabung karena mungkin sudah sadar atas kekejaman Inggris yang sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka langsung melakukan tugasnya dengan cara menculik satu persatu para penjaga. Di sisi lain, Wahid kini masih disiksa dan akan dieksekusi, tapi tiba-tiba sebuah dinamit meledak tepat di gubuk itu yang membuat musuh panik dan terjadilah sebuah pertempuran yang sangat menegangkan. Setelah mereka sudah punya waktu untuk kabur, namun takdir berkata lain saat Usup harus menerima kenyataan jika ini adalah perjuangan terakhir untuk hidupnya. Setelah itu Mat Kilau dan pejuang lainnya bersembunyi di sebuah goa di mana mereka kedatangan pejuang baru yakni Hitam dan Kelubi dan sebagian warga yang mau ikut berjuang. Hanya ini aja orang mampu aku kumpulkan. Akibat penyerangan Mat Kilau semalam, Sayer sangat marah karena memang dia tidak lagi di sana, dan Toga juga menjelaskan jika Mat Kilau tidak ada di rumahnya. Berpindah kepada Wahid saat Awang, Brahim, dan Yasin meminta maaf kepadanya karena istrinya tewas akibat ulah mereka bertiga yang mencuri senjata Inggris. Namun Wahid bukanlah orang pendendam karena Wahid memiliki jiwa yang kuat dan hati yang bersih karena bagi dirinya bukanlah perjuangan tanpa pengorbanan. Aku reda
Ini adalah takdir aku sebagai pejuang. Tanpa pengorbanan bukanlah perjuangan namanya. Setelah itu mereka mempersiapkan sebuah jebakan untuk Inggris, namun saat itu mereka merasa curiga adanya pengkhianat dari warga Melayu. Dan benar saja saat Hitam dan Kelubi menjelaskan bahwa sosok pengkhianat itu adalah ayah si Mamat, yang tidak lain, yang tidak bukan adalah Pak Deris. Dan saat inilah kita akan lihat Pak Deris dicaci maki oleh Mat Kilau dan Wahid karena telah berkhianat, bahkan istri Wahid harus jadi korban. Memang memarahi orang yang lebih tua tidak boleh, tapi apa boleh buat karena Pak Deris orang munafik karena berkhianat dan itu adalah golongan orang yang hina. Inilah orang-orang munafik. Isteri aku dibunuh depan mata. Bangsat! Setelah itu Mat Kilau berpindah ke hutan dan memasang jebakan. Meskipun keadaan tidak aman, mereka tetap taat kepada Allah sebagai umat muslim, bahkan selalu latihan dalam usaha dan upaya mereka memperjuangkan tanah Melayu. Begitupun Sayer dan pasukannya sangat kebingungan untuk menemukan Mat Kilau dan pengikutnya. Tiba-tiba muncullah Pak Deris bahwa dia mengetahui keberadaan Mat Kilau, yakni di hutan. Namun Pak Deris kali ini sudah bukan di pihak Inggris lagi karena saat ini Pak Deris memancing pasukan Inggris untuk masuk ke dalam jebakan yang sudah dipasang Mat Kilau dan teman-temannya. Tibalah pasukan Inggris di hutan yang dipimpin oleh Guram, di mana pasukannya harus mati satu persatu. Jika sebelumnya Guram ini terlihat sangat arogan, tapi kali ini dia sangat ketakutan saat melihat seluruh pasukannya tewas di hadapannya. Akhirnya Guram berhasil keluar dari hutan dan menceritakan seluruh pasukannya tewas di sana. Bahkan saat ini dirinya lah yang akan tewas karena sudah tidak kuat menahan luka. Dan muncullah Mat Kilau bersama pasukannya di mana mereka kewalahan dengan tembakan meriam yang dipimpin oleh Sayer. Bahkan Sayer mengerahkan seluruh pasukannya untuk berperang. Tapi secara tidak terduga muncullah para penduduk kampung yang mana itu adalah rencana Pak Deris, sehingga terjadilah tawuran antar penduduk kampung dan para penjajah yang lebih brutal dari tawuran anak STM. Saat pertempuran sedang berlangsung, Pak Deris langsung membunuh Gohoy karena hasutannya yang membuat Pak Deris berkhianat kepada bangsanya. Bahkan Pak Deris tidak takut mati karena sudah berkontribusi dalam perjuangan Mat Kilau. Melihat pasukannya tumbang satu persatu, Sayer menyuruh semua pasukannya terus berperang karena dia mau melarikan diri. Pengecut. Melihat Sayer kabur, Mat Kilau langsung menyerangnya, tapi Toga menghadangnya dan terjadilah pertarungan antara Mat Kilau dan Kang Yayan alias Toga yang sangat seru sekali. Di sisi lain, Wahid kini memfokuskan dirinya untuk melawan si Samsul sekaligus balas dendam atas perlakuan si Samsul kepada istrinya tempo hari. Mamam Syah Samsul. Setelah berhasil mengalahkan si Samsul, Wahid langsung mencari Mat Kilau yang saat ini masih bertarung melawan Toga. Dan muncullah Wahid sehingga terjadi adegan 1 lawan 2 dengan gerakan-gerakan yang sangat keren sekali. Meskipun lawan 2, Toga tetap bisa mengimbangi yang pada akhirnya Wahidlah yang harus mati. Melihat hal itu, Mat Kilau meningkatkan intensitas serangannya yang membuat Toga kewalahan dan mati di tangannya. Di sisi lain, Yasin juga harus tumbang demi menyelamatkan sahabatnya yaitu Awang. Khairun nas man yanfa'unas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain.
Setelah para penjajah mati di mana Mat Kilau menggendong jasad Wahid di mana beliau mengatakan bahwa orang Melayu tidak akan kekal mulia dengan adat dan budaya tapi akan mulia dengan akidah jika berpegang teguh kepada Islam bahwa Allah adalah kekuatan kita dan untuk mencari kekuatan maka carilah Allah. Itulah akhir dari film tersebut. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.